Halo pemirsa, salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya Rini Kustiani dalam program Teras Negeri. Program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co. Tamu kita hari ini adalah penjabat Wali Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, Bapak Andre Algamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Rini. Baik, selamat datang di program Teras Negeri Tempo, Bapak. Sebentar, saya akan menyampaikan sekilas profil Bapak Andre Algamar. Lahir pada 22 Oktober 1981, beliau adalah putra daerah yang lahir di Kota Padang ya Pak. Ya, Beliau dilantik menjadi penjabat Wali Kota Padang pada 17 Mei 2024. Selama 3 bulan ini, Bapak Andre Algamar melakukan berbagai terobosan. Tentu saja nanti akan kita elaborasi saat bincang-bincang. Dan selama 20 tahun beliau menjadi birokrat ya Pak di pemerintahan Kota Padang. Terakhir sebelum dilantik sebagai penjabat Wali Kota Padang, beliau adalah sekretaris daerah Kota Padang. Nah, dalam 3 bulan terakhir ini kita langsung saja elaborasi apa saja sih yang Pak Andre telah dan akan lakukan di Kota Padang. Meski baru 3 bulan ya pemirsa, Kota Padang ini sudah ada 2 momentum penting ya Pak. Pertama saat hari ulang tahun Kota Padang ke 355 tahun. 3,5 abad pemirsa. Dan hari ulang tahun RI ya ke 79 kemarin yang begitu spesial. Spesialnya apa? Langsung saja kita ngobrol nih dengan Pak Andre. Pak, ini Bapak sudah lama nih di Kota Padang dari lahir, kemudian jadi birokrat 20 tahun dan sekarang jadi pemimpinnya Kota Padang. Bagaimana sih Bapak melihat perkembangan pembangunan di Kota Padang selama ini? Silakan Bapak. Terima kasih Mbak Rini. Saya pertama suatu kebanggaan ya bisa hadir di Tempo. Terima kasih. Tempo itu sangat emang enak dibaca dan perlu, dan sekarang sudah mengikuti zaman, sudah ada podcastnya. Alhamdulillah. Ini apresiasi lah buat Tempo dan kebanggaan bagi kami. Terima kasih Bapak. Tentu saya selaku penjabat Wali Kota Padang, saya 20 tahun berkarir di pemerintah kota, mulai dari lurah sampai dengan hari ini sekretaris daerah, kemudian diperintahkan Bapak Menteri Dalam Negeri untuk menjadi penjabat Wali Kota Padang. Itu banyak hal yang kita lalui dengan di pemerintah kota. Nah, Padang itu kan cukup sebagai ibu kota provinsi cukup berat lah beban yang harus yang kita kayuh kan, dengan warga yang hampir 1 juta, dan kami juga suku bangsa yang cukup unik, matrilineal dan juga sangat elegan, karena bagi kita itu seorang pemimpin itu ditinggikan seranting, didahulukan selangkah. Kenapa cuma seranting atau selangkah? Jadi biar cepat kalau ada yang kurang pas bisa langsung ditegur. Ini merupakan budaya baik bagi kami. Dan tentu pemerintah kota juga berusaha memberikan pelayanan yang terbaik. Tapi selain dari alam yang indah, masakan yang enak, Padang itu punya ancaman bencana yang cukup kita ketahui bersama, bahwa ada megatrust dan juga ada gempa yang sering, kemudian juga banjir bandang dan lain-lainnya, sehingga pembangunan itu harus memperhatikan juga. Gempa 2009 itu menarik pertumbuhan pembangunan kita minus 20 tahun. Nah, jadi memang apa yang sudah baik sebelum 2009, ketika terjadi gempa besar itu kan semua runtuh semua, rumah-rumah, kemudian juga ruang-ruang publik, kemudian juga sumber-sumber ekonomi kita juga runtuh. Nah itu kita berupaya bagaimana memulihkan, jadi ke titik nol aja itu minus 20 tahun dan pemerintah kota berusaha keras. Dan hari ini kita sudah mulai dengan pertumbuhan walaupun di bawah nasional 4,3%, tapi jarak antara yang paling kaya dan yang mau kaya itu tidak begitu jauh. Dan juga dengan budaya Minang juga kita sering merantau Mbak ini. Jadi bagaimana antara ranah dan rantau itu ada komunikasi, dan juga ketika sudah berhasil di rantau itu juga sumber daya ekonominya juga dibawa ke ranah. Jadi bagaimana pemerintah kota
elaborasi semua, mengkolaborasikan semua hal tersebut untuk intinya itu kebahagiaan masyarakat, kebahagiaan warga kota. Nah, demikian Mbak ini. Baik Pak, ini ketika kita flashback dikit Pak, Iya. 3 bulan lalu ketika dilantik, apa sih cita-cita Bapak untuk Kota Padang ketika diambil iya. sumpahnya itu? Wah, Coba, Pak. suatu anugerah ya bagi saya ya. Seorang lurah ya, pada satu titik perintahkan Pak Menteri Dalam Negeri untuk jadi penjabat wali kota Padang. Bagi kami tentu sebagai orang daerah, wali kota itu udah kayak presiden lah, udah kayak prime minister. Jadi kan orang yang sangat dihargai, sangat banyak ingin orang jadi pimpinan daerah. Jadi saya selaku birokrat tentu yang pertama saya memastikan atau menjamin bahwa memang keberlangsungan pembangunan kemudian pelayanan publik selaku sekda tugas saya itu bisa berjalan dengan baik. Jadi ada kontinuitas, ada sustainable sehingga tidak ada terjadi turbulensi. Nah, yang penting birokrasi kami tenang bekerjanya, kemudian pembangunan berlanjut dan DPRD juga mitra strategis kami juga kan sudah terbiasa kan dengan pemerintah kota dan tentu dengan semangat kebersamaan selaku penjabat wali kota saya ingin menyelesaikanlah PR-PR yang selama ini ketika saya sekda masih perlu digenjot ataupun pelayanan publik kami dan saya juga ingin juga bagaimana budaya lokal kita kembangkan juga atau tidak hilang di era digital sekarang dengan adanya muatan lokal ke Minangkabuan, kemudian yang digitalisasi pelayanan tetap kita dorong. Pelayanan publik ya. Pelayanan publik kita dorong, contohnya KTP, akte kelahiran dan lain-lainnya itu 70%-nya sudah digital, 30% ke kantor, kemudian juga pelayanan melalui OSS, perizinan. Tapi yang namanya budaya Minang, budaya lokal, itu juga kita kembangkan di sekolah-sekolah. Karena kita harus jaga semangat persatuan dan juga semangat kebudayaan itu. Karena kota tanpa budaya yang baik, tanpa kesenian akan kering. Jadi kota itu perlu kota yang sehat adalah kota yang bersih dan juga banyak kegiatan kesenian kebudayaannya. Jadi hidup Pak ya Jadi hidup kotanya. dia, jadi berkarakter juga. Berkarakter dan bahagia. Bahagia. Kita ingin tuh tidak hanya dinikmati oleh pemerintah kota saja apa yang kita buat itu, tapi juga beberapa kali saya sampaikan kepada jajaran pemerintahan, yang penting itu bukan kebahagiaan kita saja, tapi juga dinikmati juga mempengaruhi daripada kebahagiaan warga kota. Oke, Bapak, ini kan 3 bulan pertama nih Pak. Ya, alhamdulillah. Sudah dievaluasi juga ya oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah, dalam 3 bulan ini kita tahu bulan Maret kemarin kan ada banjir bandang yang menimpa Kota Padang. Nah, apakah itu mempengaruhi fokus pembenahan Bapak dalam 3 bulan pertama ini atau bagaimana? Oh iya, banjir bandang di daerah produksi, daerah itu memicu terjadinya sedikit kenaikan harga dan itu pasti akan berimplikasi kepada inflasi. Nah, tugas kami dan tiap minggu dicek bahwa kita harus segera menstabilkan itu. Dan banjir bandang itu memang karena Padang bukan daerah produksi, jadi sayuran, beras, semua kan banyak yang datangkan dari daerah lain. Dengan adanya banjir bandang di Padang Panjang, Tanah Datar, dan juga longsor di Solo, yang merupakan daerah produksi pertanian, itu langsung berimbas kepada harga-harga barang di Padang. Nah, karena itu kami segera bekerjasama dengan TPID dan juga minta bantuan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, minimal akses distribusi jalan dulu, kemudian juga kita datangkan dari Jawa, dan terutama itu kan orang Padang itu kan kalau makan nggak pakai cabai itu nggak makan, jadi nggak makan cabai, minum cabai. Jadi memang cabai kita jaga karena salah satu kebutuhan pokok itu cabai itu akan sama beras. Nah, kita ingin pastikan bahwa tidak ada pasokan beras aman dan juga pertama stoknya ada dan harganya juga terjangkau. Kalau itu juga bagaimana memang pola distribusi kita harus kita jaga dengan baik. Dan terdistribusi merata Pak ya? Merata dengan baik.
Pak, kalau dari sisi infrastrukturnya seperti apa nih Pak Oh ya, setelah banjir ini? alhamdulillah kita mendapatkan bantuan juga dari BWS 5 Mm-mm. dan juga pemerintah provinsi, dan Padang itu kan APBD nggak begitu banyak Bu, Mbak. Jadi memang kita sering mendapatkan kolaborasi dengan pemerintah pusat dan terutama dalam penanganan banjir. Karena banjir juga tidak hanya di tetangga kami di Padang, juga ancaman banjir itu juga menjadi masalah utama. Walaupun drainase-drainasenya sudah mulai kita tangani, tapi kan perilaku juga menjadi hal yang Yang penting juga penting untuk juga berubah kita, ya kita. berubah. Karena kalau drainasenya ditimbun kemudian dijadikan jembatan, nah, itu nggak lewat. Tapi tiba kalau waktu masa musim mungkin lagi bagus, hujannya tidak besar, tapi sekali hujan besar kan langsung jadi genangan. Iya, betul. Nah, ini kita juga himbau masyarakat, pertama menjaga fasilitas umum dan juga sampah. Nah, sampah ini penting karena kalau tidak kota yang maju itu kan kota yang bersih. Nah, karena itu kami juga bersama Dinas OPD terakhir dan juga LPM, RT RW, kita ada namanya OTT itu, operasi tangkap tangan. Nah, jadi Waduh, luar tangkap biasa tangan nih. bukan Apa nih? korupsi atau apa, tapi buang sampah sembarangan. Oh, pasang Tadi CCTV gitu Pak? enggak, memang ini kan kebiasaan buang nitip sampah lah Iya. di median jalan. Kita sudah sampaikan, kita sudah siapkan TPS mobile, truk. Jadi minimal agak jalan 500 meter, 300 meter kan. Tapi masih ada yang buang sampah di median. Itu hampir 2 bulan itu kita waktu itu hampir 545 orang. Wah, jadi ini kan masalah kebiasaan. Kita tidak salahkan lah. Tapi karena perlu juga pemberitahuan bahwa kita sudah siapkan TPS mobil, lokasinya di sana, melalui kanal-kanal resmi kan, melalui Instagram Pemko, melalui Facebook, YouTube dan lain-lainnya sampaikan, dan memang sekarang sudah makin menurun dan mudah-mudahan sudah bisa, masyarakat sudah mulai tahu, sudah diingatkan dan udah jerah juga lah kita. Karena itu Satpol PP dan juga camat dan lurah terlibatkan untuk 1 minggu, 2 minggu kita sosialisasi, minggu ketiga sudah kita tegakkan aturan. Itu punishmentnya apa Pak kalau ketahuan? Ya, pertama buang sampah? ditegur, kemudian kita bikin video minta maaf. Oh, oke. Nah, karena itu lebih efektif, ya, karena Malu ya, Pak? malu kan, jadi Viral lagi. bisa viral. Kalau yang penting kan dia minta maaf, menyadari kesalahan, ya, karena mungkin informasi belum tahu. Kan nama masyarakat juga nggak boleh galak-galak juga kan, maksudnya kita ingin kesadaran tumbuh sehingga kota kita lebih bersih, kota kita lebih indah. Yang nikmati kan juga masyarakat. Tapi kalau yang bersihkan anggota saya itu sekitar 600 orang, Iya, kurang, kalau kita Pak. 1 juta orang yang Buang sembarangan. buang sembarangan ya nggak ini Mbak, Iya, Mbak ini. iya. Itu sudah kelihatan Pak, efek jerahnya sudah sudah. kelihatan, sudah yang harusnya tiap kita ke bandara itu kan ngelewatin jalan Hamka itu, biasanya kan ada kantong-kantong, Iya, kantong-kantong sampah di pinggir jalan. di pinggir jalan, di median jalan, karena sudah hampir nol lah, sudah kita lihat evaluasi terakhir itu sudah 90%. Berarti efektif Pak ya pendekatannya ya. Dan kesadaran warga itu hal yang utama, dan konsistensi pemerintah. Jangan angat-angat ayam lah. Oh, minggu ini bencur, minggu depan udahlah, ini capek apa semua. Nah, dan saya apresiasi kepada Bapak Lurah, Pak Ibu Camat yang sampai sosialisasi pada masyarakat dan juga RT RW, dan terutama juga kawan-kawan Dinas Lingkungan Hidup. Nah, ini menjadi Sebuah gerakan bersama ya. Betul. Ini kebetulan kita sedikit tadi menyinggung tentang evaluasi Kemendagri nih. Ya, Mbak. Nah, apa nih yang menonjol nih disampaikan oleh Bapak sebagai sebuah pencapaian selama 3 bulan terakhir? Ya, pertama tadi masalah lingkungan hidup, kebersihan, kemudian juga infrastruktur. Kita ingin dari awal kita sudah mitigasi supaya jangan tiba-tiba dalam suasana damai, cuaca masih cerah, kita anteng-anteng aja. Tapi kita sudah sampaikan kalau sudah cerah berarti minggu lagi pasti akan hujan. Dan ini siap-siap. Nah, itu kita punya padang bagoro yang 1 kali sebulan. Nah, dan itu fokus utama kami. Kemudian juga bagaimana mengurangi genangan. Nah, ini penting karena
apa ya, karena bagaimanapun juga kita tetap eh, supaya warga itu lebih senang pada kotanya, lebih cinta. Saya juga mendapatkan informasi banyak melalui media sosial Pemko. Kalau ada genangan-genangan itu divideokan, di-tag-kan ke kami. Dan saya itu masuk dalam daftar kami yang langsung diberikan kepada dinas teknis, PU ya sehingga Pak ya. PU, Perkim. Dan itu saya cek karena harus dicek sejauh mana prosesnya, sudah diperbaiki atau belum. Kalau belum masalahnya apa. Kalau bukan kewenangan kita ya dikoordinasikan, diomongin dengan provinsi atau dengan balai. Iya, iya. Kalau masalah kewenangan jangan, karena warga tahunya kan pemerintah Iya. yang terdepan itu ya pemerintah kota. Jadi Betul. memang respon dari warga itu ya kadang-kadang menjadi hal yang menarik, jadi hal yang penting Iya. bagi kami. Yang tidak pernah, mungkin belum terpikirkan, ada ya Ada ini. ternyata itu. Ada ya, dan komunikasi yang terbuka ini penting juga untuk masyarakat Ya. bisa langsung menyampaikan masukan atau apresiasi atau bahkan usulan ya Pak. Ya, ya sama, maksudnya antara apresiasi maupun kritikan ataupun itu cacian ataupun apalah. Resiko, Pak, ya. Netizen ini kan maha 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 benar. besar, maha benar, ya di bawah Tuhan dikit. Tapi ya itu memang menjadi pelecut ya, supaya kita memberikan pelayanan yang baik. Maksudnya jalan yang berlubang, karena jangan tunggu orang jatuh dulu, jangan tunggu masuk rumah sakit dulu. Nah, itu kan makin banyak biaya yang dikeluarkan. Mudah-mudahan saya tidak banyak, 3 bulan tidak banyak yang saya kerjakan, tapi yang penting kita serap informasi dari bawah, menyelesaikan. Kan ada apa ya, cacat lahir kebijakan publik itu, menyelesaikan masalah yang salah dengan cara yang benar. Iya. Nah, masalahnya dulu, masalahnya apa? Masalahnya sampah berserakan, masalahnya jalan berlubang, kita bikin gedung, kan nggak nyambung betul. dia. Tapi karena itu kita belajar dari masalah yang ada, suara-suara itu tidak kita bungkam, kita dengarkan baik-baik, kita rapatkan, dan kita ajak juga masyarakat partisipasi. Mungkin gitu Mbak Rin. Nah, partisipasi masyarakat, membuka komunikasi, ini Ya. kan bagian dari pelayanan publik, Pak. Kalau menurut Bapak, dari skala 1 sampai 100, pelayanan publik di Kota Padang ini udah di angka berapa nih, Pak? 1 sampai 100. Saya takut nih kayak pilpres Takut ya? nanti. Ya, mungkin tentu saya tidak menilai diri sendiri ya, Iya. tapi berdasarkan indeks kepuasan masyarakat kita masih perlu di 70-80 lah. Ya, saya. Ini Bapak benar-benar based on study ya Iya, berarti ya? saya kan kita nggak mungkin menilai diri sendiri kan, nanti berdasarkan IKM-nya dan juga data yang kami lihat dari media sosial dan juga rapat-rapat di teknis RT RW, ya saya simpulkan di 70-80%. Nah, dan itu masih, bagi saya itu masih jauh, masih perlu peningkatan lagi, perhatian yang lebih maksimal, menyelesaikan masalah-masalah yang sebetulnya masalah kita ini baik loh. Sekian lama jalan rusak dia masih bisa bersabar. Kemudian Biasa tunggu sampai diperbaiki. Iya. Jadi kalau tiba-tiba dia marah atau netizen lain marah, warga lain, itu kita harus pahami. Jadi memang kita juga minta pemahaman masyarakat bahwa anggaran pemerintah kota itu terbatas. Kemudian juga kita punya namanya Ambek Paramarta atau skala prioritas. Nah, kalau prioritasnya 1, 2, 3 di mana? Tapi kita lihat itu mungkin pusat ekonomi, pusat pendidikan, kemudian juga banyak di situ layanan masyarakat. Nah, tentu kita akan perhatikan lebih. Coba ini. Pak, ini baru-baru ini nih Bapak bertemu dengan para siswa Oh, SMA ya? iya, ketua OSIS. Ah iya, Ketua ketua OSIS. Nah, saat itu Bapak berpesan agar mereka berjejaring. Ah, iya. Ini maksudnya apa sih Pak? Mau menjadikan komunitas OSIS atau bagaimana nih Pak? Silakan. Ya, saya diundang oleh Yayasan Muhata untuk memberikan ceramah lah, untuk berbagi pengalaman dengan adik-adik 100 ketua OSIS se-Indonesia hadir di Padang. Pertama, satu kebanggaan bagi kami bisa sama pemimpin-pemimpin muda ini. Kita kan terus mendengungkan Indonesia Emas 2045. 2045 saya Mbak ini tentu sudah pensiun. Iya Pak, dan kita udah mereka yang akan tahu menjadi tempatnya lah. pemimpin kita kan. Jadi kalau kita siapkan mereka dengan baik hari ini, maka mereka akan jadi pemimpin yang baik di masa depan. Maka kita bisa titipkan diri kita,
warga kita di bawah pemimpin yang betul-betul dipercaya. Nah, kemudian saya ingin sampaikan kepada adik-adik itu, anak itu, bagaimana bahwa jejaring ini penting. Tidak hanya kita bisa pintar sendiri, kita bisa harus bekerja tim dan punya teman di mana-mana. Nah, dan saya juga sampaikan jejaring itu tidak bercerita tentang membangun jejaring baru, merawat hubungan yang ada pun itu bagian daripada membangun jejaring. Mungkin teman SMP, teman SD, tapi kan ada di mana-mana. Kemudian teman itu memastikan bahwa kita punya kontak lah, punya person, dan juga itu banyak gunanya sehingga jaringan itu pada masanya kan orang tidak bisa hidup sendiri. Dan hari ini mungkin teman kita ini hanya seseorang yang biasa-biasa saja. 10 tahun, 20 tahun ke depan bisa saja mereka jadi seseorang tokoh, jadi tokohnya Tempo kan, atau jadi pimpinan redaksi, atau tiba-tiba jadi pejabat atau anggota DPR. Nah, kalau kita sudah punya hubungan batin, punya kenangan memorable bersama, tentu akan lebih gampang kita saling berkomunikasi, berkolaborasi, karena tidak orang baru lagi. Karena itu saya pesan ke adik-adik itu berteman baik-baik, kemudian juga dengan siapa saja tetap santun, dan juga merawat jaringan yang ada, kemudian tidak melihat siapa teman kita ini, misalnya tidak melihat suku, agama, ras, antar golongan, alma mater dan lain-lain, tapi jadilah orang yang betul-betul bisa diterima oleh semua, dan orang yang ditunggu kehadirannya bagi teman-temannya. Jadi jejaring di mana-mana itu akan membantu kita. Yakinlah ketua-ketua OSIS, karena mereka kan ketua OSIS berarti the best lah, orang yang dipilih oleh semua. Dan ke depan tentu kita akan sangat terbantu kalau ketua OSIS ini tiba-tiba ya, dengan prosesnya menjadi pemimpin, memimpin negara ini, daerah ini. Apalagi mereka sudah diberikan bekal yang baik, gizi yang baik, kemudian juga punya teman dengan banyak orang, tidak Indonesia saja, tentu juga dengan negara lain, sehingga kita bisa cerita dan juga membangun jaringan yang kuat untuk bagaimana menyelesaikan masalah kita, dan juga berbagi bagaimana menyelesaikan masalah dunia. Nah, ini menjadi hal yang penting bagi Bung Hatta muda itu. Bung Hatta muda, luar biasa Bapak menyemangati mereka dengan istilah Bung Hatta muda. Baik Pak, ini kan banyak nih Pak, ada penjabat kepala daerah nih udah hampir separuh dari kepala daerah sekarang ya Pak, dan periode pemerintahannya sebentar. Sampai nanti mungkin setelah November udah mulai siap-siap itu ya. Nah, dari sekian banyak penjabat kepala daerah yang ada saat ini, apa sih yang membuat Bapak tuh berbeda? Nah, apa sih yang menurut Bapak, saya akan melakukannya? Alhamdulillah, mungkin tidak begitu banyak berbeda ya, karena ternyata kami birokrat. Pertama, alhamdulillahnya saya di pejabat ini termasuk muda lah, di umur 42 tahun, lebih progresif gitu kan, lebih punya semangat. Ya rata-rata juga umur kan tidak menentukan juga, tapi kan minimal saya juga sudah mengetahui daerah kita, daerah ini. Dan yang penting juga saya selalu percaya tidak ada Superman, yang ada itu super team. Nah, jadi bagaimana kita ini menjahit semua kekuatan resources yang ada di pemerintah kota, dan memastikan tugas jalan. Tugas pemerintah kendalikan inflasi, kemiskinan ekstrim, stunting. Nah, tidak ada yang tidak mungkin selagi kita berusaha bergerak dan dalam kesatuan kolaborasi. Kolaborasi itu kan sinergi, koordinasi itu kata yang gampang. Tapi pelaksanaannya susah luar sekali biasa ya. Dan saya memang memastikan target yang sudah harus kita capai, harus usaha keras. Jadi sering saya sampaikan ada beyond call of duty, melebihi panggilan tugas. Jadi kita jangan biasa-biasa saja, karena kita sudah digaji rakyat, dikasih mobil dinas, dikasih rumah dinas, kemudian tunjangan, dihormati di mana-mana. Itu harus dibayar dengan tim yang baik, bisa menjawab masalah di masyarakat, dan juga memberikan ketenangan, dan menyiapkan pilkada yang baik, netralitas. Jadi mungkin karena
kami juga mempunyai tim yang baik. Ini menjadi kekuatan lebih bagi saya, dan ini menjadikan Padang ini kan tidak punya sumber daya alam. Iya. Kita punya sumber daya Sumber manusia, betul. kemudian rantaunya banyak, dan juga makanannya, UMKM-nya terutama. Ini menjadi hal yang karena Padang itu kan pintar dagang dan juga Pintar sudah dapat merantau nama juga. lah di Iya, mana-mana. betul. Jadi kita menjaga nama baik ini dan mengembangkannya, jangan sekedar rendezvous masa lalu saja. Kita punya tokoh-tokoh yang luar biasa dalam membangun negeri ini, dan tentu jaring-jaring yang luar biasa. Minimal sekian banyak rumah makan Padang di Indonesia. Nah, itu kan cukup cukup kayak Garut, cukur rambut, kemudian fotokopi gitu kan. Iya, Minimal kita punya trademark lah. Betul, Nah, betul. dan ini Kalau menjaga itu. Padang itulah trademarknya. Trademarknya rumah makan Padang, pintar dagang. Kalau Mbak Rini ke di sini pasar, bisa bahasa Padang sedikit, ya kan? Langsung Langsung dapat diskon. diskonnya bisa bisa lumayan kan? Baik, iya Pak, terbukti kok Pak di pasar tradisional itu Ya, kalau terbukti. beli pakai bahasa Padang. Ya, nyeletuk aja gitu kan? Iya. Oke Pak, ini Kota Padang baru saja ulang tahun ya Pak. Selamat Alhamdulillah. ulang tahun Terima Kota kasih. Padang pada tanggal 7 Agustus kemarin yang ke 355. Ya. Sudah lebih dari 3,5 abad. Setengah abad. Dan 10 hari kemudian HUT Ulang tahun RI HUT ya, ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ada yang spesial nih Pak di hari ulang tahun Kota Padang dan hari ulang tahun kemerdekaan RI di Kota Padang. Apa itu Pak kemarin? Pertama saya ingin sampaikan bahwa ulang tahun ini bukan ulang tahun pemerintah Kota Padang. Ini ulang tahun kota. Ulang tahun Berarti Kota yang Padang. merasakan semangatnya harus warga kota, dari yang kecil sampai yang senior citizen, harus kegiatannya harus dinikmati semua, dan juga mungkin bahagia semua. Jadi memang kalau nanti yang bikin Pemko oleh Pemko, yang nikmatin Pemko, Iya. jadi nggak nendang lah. Oke. Jadi memang 355 tahun umur yang cukup tua. Amerika aja masih 200 tahun kan. Iya. Dan memang itu perjuangan para leluhur kita menyerang loji Belanda dan lain-lainnya. Saya ingin memberikan warna berbeda. Kita mulai memberikan, pertama itu membuat lagu Mars Kebanggaan, kemudian himne, kemudian ada hewan endemik kita penyu. Iya. Dan ini saya ingin menjaga kelestarian alam ini. Maksudnya kan dengan penyu itu, dengan umurnya panjang, kemudian penyu itu kemanapun dia pergi berenang, akan kembali ke tempat dia bertelur. Betul. Jadi sama dengan orang Padang, kemanapun dia merantau, dia nanti kembali ke Padang. Nah, ini yang menjadi semangat kecintaan kepada kota itu yang kita bangun kembali. Kemudian kita juga Mbak ini pernah dengar Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai, itu pengarangnya Mara Rusli, seorang dokter hewan. Iya. Nah, jadi Datuk Maranggi. Datuk Maringgi. Datuk Maringgi. Itu paradoks ya, Datuk Iya. Maringgi itu digambarkan, tapi dia pejuang kemerdekaan. Sementara Samsul Bahri tentara Belanda. Iya. Dengan cintanya direbut oleh Datuk Maringgi. Saya berikan, kami pemerintah kota berembuk menjadikan nama jalan di Dinas Kebudayaan itu nama jalan Marah Rusli, seorang pujangga yang telah memberikan kisah. Saya rasa yang bisa nandingi cuma Shakespeare itu, Romeo and Juliet, ya kan? Kita punya Romeo and Julietnya Siti Nurbaya, dan sampai sekarang masih dibilang nggak bisa dikawin paksa. Saat ini bukan zaman Siti Nurbaya lagi. Nah, ini menjadikan kebanggaan kita. Saya ingin warga itu mencintai kotanya, jangan membangun kebudayaan itu sehingga ada tumbuh rasa cinta, rasa bangga dengan lagu, dengan cerita, tulisan, sehingga 20 tahun kemudian menuju Indonesia 100 tahun merdeka, Padang itu masih ada dengan lagunya, dengan cerita prosanya, dengan filmnya, dan juga saya juga berikan pemerintah kota tempat kepada anak-anak muda yang hobinya visual, audiovisual, gambaran. Dan itu jadi semuanya merasa bahagia. Kita ada yang tradisional, ada yang digital, modern, ada lomba mewarnai dari anak TK sampai lomba, mungkin Mbak Rina tahu juga
kita punya endemik juga ayam berkokok, Iya. bertingkat pokoknya Iya, itu, iya. namanya ayam kokok balenge. Nah, itu dilombakan juga. Jadi kan itu kota itu akan lebih hidup kalau komunitasnya hidup. Ada yang Oh, hobinya sepeda, yuk kita bikin sepeda. beda. Ada Oke. hobinya motor trail, kita bikin motor trail. Dan alhamdulillah itu menjadi event-event besar pasca pandemi. Nah, jadi Mhm. ini berharga. Mhm. Kemudian juga budayanya makan bajamba, Iya. bundokan doang, ibu-ibu. Nah, kita berikan tempat kepada komunitas-komunitas ini. Dan saya yakin sekali selagi komunitas ini merasa punya acara ulang tahun ini punya mereka juga, Mhm. pasti mereka akan bawa keluarga, Iya. kemudian juga anak muda, Ikut meramaikan, mereka ada mendukung. pameran lukisan dan lain yang semuanya hampir rata-rata anak muda, karena kita Hmm. juga ingin sampaikan bahwa generasi kita sudah menyiapkan transisi Mhm. kepada anak-anak ini, yang tentu ulang tahun ke-355 ini memberikan makna yang berbeda karena melibatkan semua. Iya. Pak, itu juga ada cerita yang Ya, ulang tahun 17 Agustus, ada bendera pusaka oh yang ke ya, kirap. Kota Padang ya. Gimana tuh, Pak? Ya, Kirap. kita mendapatkan dipanggil untuk mendapatkan bendera pusaka duplikat Mhm. oleh pemerintah pusat, Mhm. dan itu sejarahnya 2 kali daerah baru menerima. Zaman Pak Harto setelah 6566, Mhm. itu baru tahun 2024 ini dibagikan kembali bendera pusaka duplikat itu. Dan bagi kami dan juga teks proklamasi duplikat. Nah, bagi kami tentu mengingat pesannya Mhm. Bung Hatta Betul. bahwa Indonesia itu dibangun bukan dengan hanya obor besar di Iya. Jakarta, tetapi di lilin kecil di seluruh Iya, Nusantara. betul. Biarlah Padang ini menjadi lilin kecil yang tentu apa yang sudah diberikan itu menjadi bagian daripada sejarah kota. Karena itu saya bersama tim mengkirap dari balai kota ke lokasi upacara. Ini supaya mengingatkan pada generasi selanjutnya bahwa bendera ini tidak mudah berkibarnya dan harus kita hargai betul Perjuangan. perjuangan. Dan kepada kita semua, mungkin kan dari 45 menuju 100 tahun di 2045 itu kan cukup panjang. Iya. Ya, mungkin cara komunikasi dengan anak-anak muda ini kan juga generasi Z, generasi Z milenial seperti kita ini juga berbeda. Tapi mereka pasti akan satu ya, maksudnya dengan kirap, Iya. dengan hal-hal yang memorable ini tentu akan teringat Iya. kepada mereka. Contohnya kita ikut pesta kembang api saja itu masih teringat waktu Iya, kecil-kecil. Pak. Hari ini dia lihat ulang tahun kemerdekaannya dikirap bendera pakai istilah kereta Kereta atau kencana. bendi di nama kereta Bendi. kencana. Nah, itu bagi anak-anak kan melihat, oh ini ternyata kita harus hargai perjuangan para pahlawan, salah satunya dengan kegiatan Iya. itu. Selain tadi ada ulang tahun Kota Iya. Padang, ada HUT RI ke-79, ada lagi nih momentum penting yang harus Bapak jaga. November 2024 ada Ada pilkada. pilkada. Nah, Bapak harus menjaga, dan semua ya kepala Oh, daerah tugas harus. pokok. Iya betul, termasuk salah satu tugas pokok saat disumpah ya. Iya, sumpah itu Salah satu poinnya pokoknya. adalah menjaga agar pemilihan kepala daerah berlangsung aman, Aman, tertib, tertib. serta menjaga netralitas. Nah, itu gimana tuh Pak? Ya, kita kan bukan bangsa yang satu kali ikut pemilu kan, Iya betul. bukan satu kali juga ikut pemilu kada, tapi pengalaman yang baik selama ini dengan bangsa sebesar ini dan pemilihan kepala daerah ini kan hawanya lebih hangat Iya, dibandingkan pileg atau Betul. presiden. Kalau jauh kan di atas di pemerintah pusat. Di daerah memang situasi pemilihan kepala daerah menjadi hal yang dibicarakan tiap hari di meja makan, Di warung kopi. warung kopi, di surau-surau Iya. atau di masjid, di gereja ataupun di vihara, tempat ibadah dan di pasar-pasar dibicarakan tiap hari. Karena harapan rakyat itu begitu besar, punya pemimpin yang betul-betul dicintai rakyat dan juga mencintai rakyat. Kemudian juga ingin perubahan yang mendasar, terutama dalam infrastruktur, dalam pelayanan publik. Kemudian juga ingin menjadi ekonomi putaran uang yang kesejahteraan intinya, dan juga itu kan harus menjadi pimpinan daerah itu menjadi lokomotif, menjadi orang yang dipercaya semua. Karena itu kami sesuai perintah Bapak Menteri, Bapak Inspektur Jenderal Kemendagri memastikan proses sebelum tahapan
dan pengakhiran Itulah. nantinya sampai pelantikan di 10 Februari berjalan baik. Kita sudah siapkan anggaran yang cukup, 46 miliar untuk KPU, 10 miliar untuk Bawaslu, hampir 59 miliar kita siapkan dan sudah kita cairkan. 40% 2023 dan selebihnya sudah 100% 2024. Dan tentu tahapan ini walaupun saya sampaikan ke KPU dan juga para pimpinan partai, mungkin boleh hangat, tetapi harus gembira. Ini demokrasi itu harus gembira, menghormati satu sama lain, juga saling menghargai, tidak saling caci maki, kemudian tidak perlu baper-baperan, artinya happy lah, gimana dinikmati semua. Namanya juga pesta demokrasi di tingkat lokal. Nah, tentu bagi kami juga menjaga netralitas daripada pegawai negeri sipil. Politik kami ya politik negara lah, maksudnya walaupun kami punya hak pilih di dalam hati saja. Karena kan sampaikan nanti di bilik suara, saya juga sudah ingatkan para pegawai, para ASN dan semua yang sudah sesuai aturan undang-undang harus memperhatikan aturan yang ada. Kami ingatkan terus sosialisasi, bikin pernyataan dan juga selalu kalau ada yang menyimpang kami ingatkan. Inspektur kita libatkan juga komunikasi dengan APH, kejaksaan, kepolisian. Dari awal sudah kita ajak memberikan sosialisasi. Bawaslu sampaikan, jangan sampai nggak tahu bahwa tidak hanya tindakan di lapangan, tapi juga medsos jari, kabar hoax, itu akan sangat hati-hati dan juga saya akan memastikan juga tahapan ini jangan baik dan juga netralitas pegawai negeri, pegawai ASN dan juga dengan pihak keamanan kita jaga mitigasi lah, jangan sempat kalau ada isu-isu bisa segera dijelaskan. Harus ada pemahaman, harus juga aparat intelijen juga mendengarkan suara-suara di bawah sehingga kita bisa memberikan informasi yang benar dan juga RT RW kemudian juga ibu-ibu majelis taklim, karena akan lebih efektif kalau dengan ibu-ibu ini menyampaikan hal-hal yang bahwa 27 November kita ada pilkada, silakan pilih yang menurut hatinya, bahwa ibu-ibu tersebut bapak-bapak untuk sesuai hati nurani dan tidak kalah penting generasi muda, pemilih pemula. Nah, ini yang kita siapkan KTP-nya kita hari ini kita cepat umur 17 tahun kita langsung bagikan sehingga bisa langsung nanti menggunakan hak suaranya. Karena suatu hal yang bagi kita yang udah berulang kali mungkin biasa. Tapi bagi mereka anak muda suatu kali pertama kali memberikan suara itu sungguh hal yang luar biasa karena partisipasi pemilih juga penting. Sekian miliar habis yang ke TPS yang nggak banyak, itu kan hal yang sia-sia. Tuhan marah juga kalau halnya mubazir seperti itu. Jadi pemilih pemula juga perhatian kita. Sosialisasi kita tingkatkan dan tugas kami memfasilitasi KPU, Bawaslu, saya sudah sampaikan seluruh jajaran. Sebagai pelaksana pilkada ya. Pilkada, kalau ada jajaran saya yang tidak melaksanakan tidak memfasilitasi KPU dan Bawaslu dan juga PPK dan lain-lainnya, berarti juga saya harus evaluasi. Jadi memang suara-suara itu saya ingin pastikan kalau perlu kertas atau perlu kantor untuk rapat alat tulis atau mikrofon pinjamkan, sampaikan nanti anggaran saya di bawah akan bantu fasilitasi. Kalau tidak ada ya tidak mau fasilitasi, tinggal laporan kita yang kita evaluasi, ya kan? Nah, jadi itu bagian komitmen daripada kami. Jadi kolaborasi dan saling menjaga. Saling menjaga. Baik, menarik sekali nih perbincangan kita hari ini. Pemirsa jadi lebih update nih, lebih mendapatkan informasi terbaru apa sih yang terjadi di Kota Padang dan bagaimana perkembangannya hari ini. Baik pemirsa, sebelum saya menutup bincang-bincang yang menarik dan luar biasa ini dengan penjabat Wali Kota Padang, kita dengarkan pernyataan penutup dari Bapak Andre Algamar. Silakan Bapak. Oh iya. Terima kasih pada Tempo, ini merupakan bagian perhatian Tempo pada daerah dan kami tentu sangat berterima kasih dan mudah-mudahan kita berkolaborasi dengan semua pihak stakeholder bagaimana mewujudkan Kota Padang yang indah, bersih
dan Kota Padang yang bisa membuat warganya lebih nyaman dan bahagia. Itu hal sederhana tetapi betul-betul menjadi perhatian pemerintah kota hari ini, dan mudah-mudahan saya bersama penjabat wali kota bersama birokrasi Kota Padang mendengarkan harapan masyarakat, dan kita akan berusaha keras untuk harapan itu bisa menjadi kenyataan. Mudah-mudahan secara bersama berkolaborasi dengan masyarakat dan juga pimpinan pemerintah pusat, provinsi, dan tentu rekan-rekan media juga menjadi mitra strategis yang nggak bisa kita tinggalkan. Baik Bapak, terima kasih Ya. banyak telah berkunjung Mbak. ke Tempo dan berbagi informasi dalam program Alhamdulillah. Teras Negeri. Pemirsa, demikian bincang-bincang bersama penjabat Wali Kota Padang, Bapak Andre Algamar. Program Teras Negeri akan kembali dengan sejumlah kepala daerah yang memberikan inspirasi untuk kemajuan negeri. Saya Rini Kustiani beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.